Pemirsa, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Alia ya, kita akan belajar tips ilmu kuat secara mental, bukan secara fisik. Kita mau menghadirkan quotes yang tadi dibacakan oleh Wendy. Bener. Ini adalah Lizzie Vasquez. Nah, ternyata ada informasi yang sangat luar biasa tentang sosok wanita yang luar biasa ini. Silakan Cipan, informasinya. Jadi si Lizzie ini, dia itu memang lahir dengan sebuah kelainan. Dengan sebuah sindrom yang akhirnya badannya itu sama sekali tidak bisa, lemak tuh nggak bisa nempel. Makanya dia terlihat lebih tua dibanding usia sebenarnya. Usianya baru sekitar 20-an lebih, tapi sudah terlihat seperti umur 50 tahun seperti itu. Karena memang tidak ada lemak yang bisa menempel. Nah, si Lizzie ini akhirnya dia membuat sebuah sebuah campaign kalau anti bullying. Karena dia sudah tahu apa rasanya dibully. Bahkan dia pernah waktu itu ngepost sebuah video di YouTube, ada sekitar 4 juta viewers. Komennya mostly itu ngejelek-jelekin dia. Karena secara fisik memang dia tampilannya seperti itu. Bahkan dia sempat dijuluki sebagai wanita terjelek di dunia. Oleh para netizen waktu itu 17 tahun dia menerima ucapan seperti itu. Tapi Anda tahu setelah dia menjalani semuanya, dia pernah bilang seperti ini. Dia berterima kasih sama semua orang yang membuli dia, bahkan mencap dia sebagai the ugliest woman on earth. Kalau dia ketemu orang itu, apa yang akan dia lakukan? Dia akan lompat ke depan orang itu dan dia akan memberikan pelukan yang sangat luar biasa dan dia ingin mengucapkan terima kasih. Karena bullying orang-orang itu membuat dia menjadi lebih kuat. Dia bilang thank you to bring the best in me. Beri tepuk tangan dong, luar biasa banget. Itu yang hebat. Kita harus mencontoh orang-orang seperti itu. Artinya melihat kekurangan dan merubah itu menjadi sebuah kelebihan yang luar biasa juga. Nah, sekarang kan setiap orang itu kan pasti pemirsa punya kisah tersendiri lah. Mbak Alia pun pasti punya kisah tersendiri yang membuat kita, ya skalanya berat kecil itu kan subjektif. Tapi yang pasti secara mental itu ternyata membuat Mbak Alia tuh cukup bukan terganggu ya mentalnya ya. Ya kayak tadi pertanyaan aku aja yang pas sebelum iklan. Apa tuh? Kan sempat tidak percaya diri. Ya. Terus tiba-tiba akhirnya confident juga. Kenapa? Ya mungkin sih ya namanya masih belia lah, remaja gitu. Pasti kan ada proses pencarian identitas dirinya gitu. Jadi masih ada rasa ketidakpercaya dirian atas kemampuan diri gitu. Cuma gue merasa bahwa gimana ya caranya supaya gue bisa yang benar-benar confidence gitu. Ya salah satunya adalah dengan berprestasi gitu. Nah makanya itu juga yang memicu gue untuk ikut pemilihan Abang None, Putri Indonesia. Karena kan gue akan jadi terbiasa gitu. Naik. Benar, karena kita kan mau nggak mau harus tampil di depan umum, harus ngomong, ketemu dengan banyak orang. Nah di situ proses pembelajarannya gitu. Tapi sekarang sampai udah sekelas Mbak Alia dengan jam terbang yang tinggi, masih ada nggak sih rasa nggak pede itu menyerang? Ya kalau sekarang sih mungkin udah dengan berjalanan waktu ya udah pede-pede aja gitu. Cuma ya dulu tuh zaman Putri Indonesia ya masih ada kadang-kadang kalau harus bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi gitu atau itu grogi-groginya masih ada ya? Ada lah pasti gitu ya. Terus harus speech gitu sebagai Putri Indonesia. Itu di belakang panggung juga masih yang tangan dingin, setengah mati ya. Itu kan sebenarnya salah satu bentuk ketidakpercaya dirian gitu. Cuma terus akhirnya tertempa gitu. Jadi semuanya itu adalah sebuah proses lah kalau menurut aku yang harus naik turunnya tuh harus lo ikutin terus gitu. Jangan sampai harus pada saat diikutin. Bener, jangan sampai pada saat down atau kayaknya pada saat aduh kayaknya sulit deh nih gue nggak mau susah gitu. Nah itu nggak bisa, harus lo justru yang sulit-sulit lo harus kerjain gitu. Nah itu proses pembelajaran itu justru di situ. Kalau yang gampang-gampang kan ya gampang aja gitu. Justru gimana caranya lo bisa mengerjakan yang sulit atau bertahan pada saat lo lagi down gitu. Bener-bener. Ini nih buat adik-adik kita yang dari Boyolali tuh harus dicontoh ya. Jadi kalau misalkan nanti dapat soal-soal yang sulit dikerjain, ya. Jangan ditebak, jangan ditebak, dikerjain gitu ya. Jangan begitu soal sulit, mestinya dihitung cuma cap cip cup udang kuncup. Ini cuma begini doang. Anak Boyolali nggak seperti itu ya. Kalau ada yang sulit nggak cap cip cup, tapi lebih kayak ini jawabannya apa ya? Nyontek. Sama dong, itu nyontek dong berarti dong. Artinya kalau misalkan memang, kalau saya setuju banget sama Mbak Alia. Artinya gini, kalau misalkan kita sudah terbiasa dengan hal yang mudah, akhirnya kita nggak akan mau belajar untuk bagaimana mengasah otak kita. Benar, jadi harus terus menantang diri, harus terus menantang diri. Tapi kadang-kadang aku mikir gini Mbak, dengan quote seperti itu ya, harus terus menantang diri. Kayaknya dengan kita seiring bertambahnya umur, punya anak, punya suami, punya keluarga, kayaknya nggak usah menantang diri, tantangannya udah banyak tuh di sebelah-sebelahnya gitu. Benar, tapi itu tantangan secara natural ya, tapi masih ada gitu
maksudnya walaupun di usia segini, aduh gue pengen ngapain lagi gitu, pengen meraih sesuatu lagi gitu, apa ya yang bisa gue kerjain lagi gitu. Lebih ke diri atau lebih untuk keluarga? Ya kalau keluarga sih udah emang kewajiban gitu, ini kan untuk diri yang sebenarnya kan pilihan lo gitu ya, pilihan lo mau untuk mengerjakan atau enggak gitu, tapi gue memilih untuk masih tetap pengen berkarya gitu, gue masih pengen sekolah lagi, pengen jadi ini, pengen jadi itu gitu ya, tentu semua dengan keterbatasan gitu, karena kan udah ada anak perintilan. Ya? Nah, ada perintilannya itu yang harus kita pertimbangin juga. Betul. Masih ada nggak sih Mbak harapan atau mungkin sampai sekarang yang kayaknya nih gue belum kesampaian nih buat keluarga nih, buat si perintilan-perintilan ini? Ya jadi seorang ibu tuh kan proses belajar terus menerus ya gitu. Maksudnya gue biasa menghadapi Ajani yang sifatnya A, terus udah kayaknya mahir gitu menghadapi yang sifatnya A, lahirlah Diara yang sifatnya B. Hah, kok begini? Gue harus mulai lagi belajar. Ada lagi si C, Savana sifatnya gitu. Jadi menurut gue sih kalau sebagai ibu apa ya itu juga sebuah proses terus menerus gitu yang trial and error juga gitu, up and down-nya juga harus dilewati gitu. Jadi kalau tentu aja harapannya kalau untuk anak tuh kan kayaknya nggak pernah habis ya kalau kita bilangin gitu. Ya, setuju. Pengennya tuh yang tinggi-tinggi, pengennya yang terbaik buat dia gitu. Tapi tentu sebagai seorang ibu ya keterbatasan saya ya khususnya tuh juga banyak gitu. Nah sekarang masih kan belum sempurna juga bisa lah dibilang jadi seorang ibu. Mbak Alia ini sudah makan asam garam lah ya soal pengalaman hidup. Dan ketika kita punya anak, kita pengen anak yang terbaik untuk anak. Ada nggak sih dari pengalaman hidup yang karena dulu Mbak Alia pernah seperti ini, akhirnya sibuk membekali anak. Pokoknya kamu tuh harus gini, kamu tuh harus gini. Ya pasti dong ya. Kita kan belajar dari pengalaman. Kita belajar dari pengalaman kan pastinya. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda, pikirku pun melayang. Dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Jangan lagi di sekolah. Jadi kita culik dia dari sekolah. Dia tuh lagi sakit mata, makanya kacamata hitam. Oh, pantesan pas keluar pakai kacamata, aku pikir tadi Jai Subiakto. Kurus-kurus, gondrong. Aduh, iya makanya jadi dia lagi sensitif matanya, jadi memang dari kemarin pakai kacamata. Tapi dia tadi pagi nih ke sekolah loh, kenapa dia di sini? Udah kita sudah rancang semuanya, kita sudah bekerja sama pihak sekolahnya, dia berada di sini sekarang. Anjani, suara kamu bagus banget. Makasih. Itu tadi kamu menyanyikan lagu Bunda, Jawab Jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Semua lirik lagu itu kamu rasakan betul nggak? Kamu manggilnya apa? Mama, Bunda? Mama. Kamu rasakan betul nggak dari Mama? Iya. Ya Kalau aku tanya, kamu melihat sosok Mama itu seperti apa sih? Apa ya? Aku bingung. Kalau misalkan bawel?
Bawel ada, bawel. Ada, namanya ibu-ibu kalau nggak bawel nggak cewek, bukan ibu-ibu namanya Ibu-ibu. ya. Tegas gak? Kalau mama termasuk orang yang tegas atau enggak? Termasuk juga sih kalau tegas. Berarti gampang marah juga dong? Gampang. Mungkin karena sio mama sama aku tuh terus bintang kita juga sama. Jadi kalau apa Oh ya? ciong ya, kalau orang Cina bilang itu ciong ya, sionya ya. Iya, jadi sama gitu loh. Kalau gue sama sifatnya Jani tuh sama. sama gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan dia lagi nyebelin banget gitu ya, gue suka kayak ke manajer gue gitu. Gila nih anak gue, sekarang kan udah dari kecil kan, sama manajer gue tuh dari dia baik gitu. Gila nih si Jani nih gini, bu itu lo banget gitu. Rasanya nyebelin kan lo. Mengaca ya, akhirnya sekarang tahu apa rasanya ibunya Alia menghadapi Alia ketika masih remaja dulu. Nah, jadi sabar gitu. Nah kalau buat Anjani sendiri apa yang paling terekam di Anjani dari sekian lama mama memberikan proses pembelajaran hidup lah? Apa ya? Anjani umur berapa sih sayang? Aku 15 tahun. Ini kalau ngomong sama anak umur 15 tahun emang seperti ini. Memang seperti ini. Jadi Belum. caranya harus ketemu nih, apalagi Jani dia namanya cool banget gitu. Jadi ya gini deh, coba Dan. Tapi gini ya, ini testimoni aku ya. Kadang-kadang ketika aku dulu pas masih seumur Anjani, itu aku kalau dikasih nasihat sama orang tua, to be honest, aku suka yang kayak iya itu lagi yang diomongin. Apakah kamu merasakan hal yang sama sayang? Kadang sih ya. Nah, tapi nanti ketika kamu sudah dewasa, terutama berkeluarga dan punya anak, baru akhirnya omongan-omongan atau nasihat orang tua ya terngiang kayak, aduh kok nyokap gue bener banget sih, aduh kok bokap gue bener banget sih. Makanya sekarang aku tanya, nasihat mama yang bikin kamu kayak, iya udah tahu itu lagi, ada nggak sih yang sering diulang-ulang? Apa ya? Jangan sering main HP gitu. Jangan sering main Standar HP. banget nih, remaja banget ya. Apa kayak gitu yang lebih mendalam? Iya, gitu yang lebih loh, mendalam Jan. misalnya Hidup apa? bukan Nggak, cuma gini, mengingatin artinya kami gini. buat nggak main HP. Nasihat atau kata-kata mama yang tadinya Anjani bilang, tapi akhirnya perlahan udah mulai bisa merubah Anjani gitu. Apa ya? Dari yang misalkan Belum, masih 15 Nanti, tahun. berubahnya nanti umur 30. Bener. Sekarang masih mencoba meresapi gitu. Coba sekarang aku nanya, ini Mbak Alia ketika masih remaja coba flashback, ada nggak nasihat ibu yang diomongin terus-terus yang bikin Mbak Alia kayak, sekarang baru yang kayak, oh iya bener juga ya? Banyak, nyokap gue tuh dulu bilang, kamu tuh perempuan ya, perempuan tuh kalau misalkan salah langkah, itu udah seperti gelas yang pecah, retak ya udah, retak gitu. Mau dibenerin tetap ada retaknya. Tetap ada retaknya gitu. Ya mah gitu. Tapi terus begitu udah dewasa ya benar juga memang gitu tuh, berarti kan nyokap gue tuh sebenarnya dulu mau memberitahu bahwa lo sebagai perempuan tuh harus hati-hati dalam langkah, dalam berbuat ya. Itu juga udah pernah gue omongin juga ke dia. Kamu udah dikasih filosofi geras retak itu? Belum. Tuh lupa dia. Belum ya? Aku aja baru denger hari ini. Oke, nampaknya ini belum. lupa sang ibu. Filosofi kelasnya belum, tapi bahwa harus selalu bersikap yang baik gitu tuh udah dong pastinya. Langsung gitu, udah dong pastinya. Yaudah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan pasangan ibu dan anak ini ya, Wendy ya. Dan sekarang kita seperti biasa akan memberikan quotes yang sangat luar biasa juga. Ini dari Aung San Suu Kyi. You should never let your fears prevent you from doing what you know is right. Artinya, jangan kemana-mana, tetap di Basah Bas. Itu artinya apa?